Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog pada kali ini Jumat 8 Oktober 2021. Nah, pemirsa, tadi di segmen pertama kita sudah berbincang bersama Pak Sardison, kemudian Pak Roni dan juga Pak Sofyan. Dan Pak Sardison juga telah menjelaskan apa sih perbedaan BUMDes dengan koperasi. Dan kemudian pemirsa, baik, saya akan ke Pak Roni. Baik, Pak Roni, mungkin untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes itu mungkin terkait melihat potensi yang ada di desa-desanya tersebut. Nah, Kabupaten Bintan kan terkenal dengan pariwisatanya, Pak, seperti di Lagoy, begitu, Pak. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Desa-desa tersebut melakukan usahanya, bidang usahanya sesuai dengan potensi desa yang ada, Pak? Ya. Baik, Mbak Sarah dan sahabat desa di Provinsi Kepri dan Indonesia, terkait bagaimana menggali ide gagasan terhadap proyeksi potensi di desa, tentu perlu kolaborasi yang efektif antara kepala desa dan pengurus BUMDes. Nah, kita harapkan sinergisitas kepala desa di dalam merumuskan visi misinya sehingga teraktualisasi di dalam penjabaran rencana kerja di dalam pengembangan BUMDes. Diawali dengan bagaimana menganalisis desa tersebut punya potensi apa. Nah, alhamdulillah di Bintan banyak desa yang punya pengembangan usahanya itu di pengembangan usaha desa wisata. Nah, di samping pengembangan potensi alamnya yang memang bagus, alhamdulillah ada beberapa desa yang kita dapat supporting dari pihak ketiga. Contoh pengembangan desa wisata Ekang Enculai. Nah, desa wisata Ekang Enculai itu memang pengelolanya dikelola oleh Pak Wayan sebagai ownernya hotel, tapi tetap menggandeng teman-teman yang ada di desa melalui pengembangan BUMDes. BUMDes tetap diberikan porsi di situ, sehingga inilah peran partisipatif, peran dukungan pihak ketiga di dalam membantu memajukan pembangunan yang ada di desa. Termasuk di tempat-tempat yang lain, ada di beberapa tempat, di pengembangan desa wisata Gurun Pasir, di pengembangan desa Kuala Sempang, di pengembangan desa Tuapai Selatan. Tuapai Selatan identik dengan mangrove turnya. Di Brakit juga demikian. Nah, ini perlu dukungan tidak hanya internal pemerintahan desa, tapi bagaimana keterlibatan pentahelik, keterlibatan ada peran swasta di situ untuk membantu memberikan supporting. Nah, di dalam menganalisis potensi tentu harus melihat dulu aspek apa yang kira-kira trennya di saat itu disesuaikan dengan potensi yang ada. Di samping desa wisata, kita juga mengembangkan di sektor perdagangan, di bagaimana desa bisa mengelola potensinya sendiri sebagai pekerja desa. Di desa itu ada paket-paket pekerjaan. Contoh bagaimana mensuplai kebutuhan baku, pasir, batu. Nah, kita dorong BUMDes sebagai supplier yang ada di desa seperti yang dijelaskan oleh Bang Sofyan tadi. Kita ingin justru uang desa itu berputar di desanya. Nah, oleh karena itu tidak hanya kemampuan manajerial saja, tapi bagaimana kepekaan membaca potensi yang ada di desa, kemudian membangun kolaborasi yang bagus antara pemerintahan desa, BUMDes, dan jajaran masyarakat. Demikian. Baik, berarti memang unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDesnya itu memang sesuai dengan potensi yang ada dari desanya tersebut. Baik, saya ke Pak Sofyan. Pak, nah untuk BUMDes Mitra Perdana sendiri, Pak, saat ini kan sudah berjalan selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini barangkali ada kendala ataupun kendala-kendala yang dihadapi, Pak, selama berjalan selama 6 tahun ini. Kalau kendala itu ya namanya program pasti ada kendala. Tetapi kendala yang kami hadapi itu tidak ada apa? Kendala mungkin kita mengembangkan usaha itu kan pasti ada kendala, tetapi semuanya itu tidak ada apa, bisa kita selesaikan semua gitu ya. Mungkin ya, kita kan kendala dalam pemasaran, kadang-kadang kan ini masalahnya kan pemasaran, kita membuat apa, kita harus belajar mencari pemasaran. Tapi kita tapi kami di sana tuh enaknya kami mendapat support yang luar biasa dari desa, jadi kami enak gitu, kerja tuh ya santai aja. Seperti apa mengalir, ada masalah selesaikan. Jadi apalagi ya kendala kan COVID, Bu. Nah, COVID ini nggak bisa buat banyak sekarang ini kan. Masalahnya sih. Kalau untuk tahun 2020 kemarin, Pak, boleh tahu berapa keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes Mitra Perdana? Ya, untuk buku tahun 20 kita mendapat sekitar 40 juta, Bu. 40 juta.
Bersih itu ya Pak ya? Bersih. Jadi 40 juta itu kami serahkan ke desa. Jadi total pendapatan kami itu ada 110 juta pendapatan bersih. Kemudian kami kasih ke desa 40 juta karena kami untuk PADES ke desa itu 40%. 40% ya. Iya. Iya. Aturannya seperti itu ya Pak ya? Enggak, kalau masalah PADES itu adalah kita dari pengurus BUMDes nanti kita dibakar rapat, Bu. Nah, ini kami tetapkan PADES untuk desa 40%, untuk pengurus sekian persen, dana pendidikan sekian, dana sosial ada, cadangan modal ada, Bu, sekian persen. Jadi kami besarkan untuk desa 40%. Iya. Jadi 1 tahun 40 juta ini lumayan besar ya Pak Roni ya, untuk desanya gitu. Baik, saya kembali ke Pak Sardison. Pak, baru-baru ini kan Bapak juga untuk sudah terbentuk ya tim terpadu untuk pembinaan BUMDes. Nah, ini dengar-dengar nih juga dikaitkan dengan proyek EPIM 1-nya dari Pak Sardison nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, memang betul yang disampaikan Mbak Dewi Sarah bahwa strategi pembinaan dan pengembangan BUMDes ini merupakan proyek perubahan ya. Kebetulan kami sedang di PKN Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 1 dan memang ini didukung oleh coach dari LAN, kemudian didukung oleh mentornya gubernur langsung sendiri, dan ini juga menerjemahkan strategi kebijakan strategis nasional yang tertuang di Undang-Undang Cipta Kerja PP 11 ya, yang mengamanatkan perlunya BUMDes mendorong ekonomi di desa, dan ini juga sejalan dengan program strategis gubernur karena dicantumkan di RPJM 2021-2026 dalam rangka menggerakkan ekonomi di desa, terutama era COVID sekarang. Era COVID itu kan perlu semacam jaring pengaman sosial itu tidak saja dalam bantuan uang cash, tapi dalam bentuk program. Oleh karena itu peningkatan peran BUMDes di desa itu merupakan bahagian daripada upaya peningkatan jaring pengaman sosial itu supaya masyarakat mandiri secara ekonomi. Ya kan, BUMDesnya maju, masyarakat ekonominya itu ekonomi terbantu, lapangan kerja juga tersedia. Akhirnya COVID itu dianggap bukan sebagai hambatan bagi pembangunan daerah sekarang. Karena itu terjemahan dari semua aturan itu kita bentuk dalam sebuah strategi. Strateginya yaitu dengan membentuk tim terpadu tadi. Karena selama ini kita merasakan pembinaan BUMDes itu hanya diserahkan ke PMD, dinas PMD, baik itu provinsi maupun kabupaten. Ke depan tidak cukup karena PMD tidak punya kemampuan pembinaan teknis, misalnya pada bidang pariwisata, kan ada BUMDes pariwisata. Itu kan harus ada dinas pariwisata yang membimbing secara teknis bagaimana mengolah usaha wisata itu. Terus ada industri rumahan, perlu dinas teknis perindustrian atau perdagangan, bagaimana mengemas industri packing yang bagus dan pemasarannya kemana, karena yang tahu pasar itu adalah Disperindak. Nah, kemudian kaitannya dengan akses permodalan, siapa yang terkait dengan permodalan itu? Tentu ada instansi yang tahu peluang mana, kemana harus berkomunikasi untuk bisa modal itu. Jadi tidak tergantung juga kepada pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan dan beban-beban yang itu, baik provinsi dan kabupaten. Jadi intinya adalah ini salah satu strategi saja. Banyak strategi yang dilakukan, ya, yang sudah dilakukan kawan-kawan kabupaten, dan ternyata juga sudah menghasilkan itu. Tapi ini strategi yang kita anggap karena fungsi provinsi itu adalah supervisi, pembinaan, koordinasi, kita dalam bentuk tim terpadu itu. Sehingga nanti kita minta juga Pak Roni sebagai Kadis dan kawan-kawan kabupaten lain membentuk tim yang sama. Sehingga tidak harus PMD yang menangani BUMDes itu. Dan kita harap ada komunikasi dua arah juga. BUMDes kalau butuh hal terkait dengan teknis, misalnya tadi ada jahit-menjahit. Tentu PMD tidak punya kemampuan melatih menjahit itu kepada UKM. Atau sistem perinduan, perindak kayak misalnya. Atau ke Disnaker. Disnaker yang itu kira-kira Mbak Dewi. Baik Pak, jadi semuanya terlibat ya Pak, terlibat semuanya dalam membangun BUMDes ini ya Pak ya. Betul. Baik, saya ke Pak Roni, ini bagaimana respon dan kesiapan kabupaten terhadap kebijakan provinsi terhadap pembinaan BUMDes yang seperti disebutkan tadi Pak, seperti apa? Tentunya
Pak Sardison juga menyebutkan harus ada komunikasi dua arah tadi ya Pak ya, salah satunya. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sarah, izin Pak Sardison. Prinsipnya kami sangat respons sekali dengan langkah yang sudah disusun oleh Pemprov Kepri terkait bagaimana melakukan upaya akselerasi terhadap tim percepatan pengembangan BUMDes yang ada sampai di level desa. Alhamdulillah, meskipun kami belum mengukuhkan, namun platform rencana kerja sudah terdesain melalui program Gerbang Kampung yang menjadi program prioritas kepala daerah. Jadi Pak Bupati punya program Gerbang Kampung, di dalamnya juga ada linear terkait dengan tupoksi beberapa OPD yang lain. Nah, Gerbang Kampung ini ada alokasi anggaran 30 juta untuk RW, namun di dalamnya kami desain juga ada program pengembangan ekonomi. Nah, ketika program pengembangan ekonomi ini, kami kasih contoh satu. Pak RW, kita minta carikan mana lahan yang bisa dikelola untuk di pengembangan pertanian. Lahan itu boleh milik masyarakat yang dipinjam pakaikan. Selanjutnya, Pak RW kita minta tolong cariin warga yang memang berkenan membantu untuk bercocok tanam di dalam lahan tersebut. Contoh pertanian jagung. Kemudian setelah pekerjanya ada, kemudian rencana membangun jagungnya terdesain, Pak RW nanti lapor ke Pak Kades. Pak Kades nanti memasukkan rencana yang disusun oleh Pak RW di dalam RKP desa. Kita kerjasamakan melalui program Padat Karya Tunai Desa. Sehingga nanti Pak Kades penganggarannya ada di desa, pelaksananya ada di kegiatan masyarakat. Tentu ini butuh dukungan dari Dinas Pertanian untuk membantu pembinaan. Nah, sama sepertinya konsep yang dicanangkan oleh Pak Sardison melalui kebijakan Pak Gubernur, bagaimana keterlibatan dinas teknis ikut juga membantu pengembangan usaha yang ada di desa, yang pada giliran nanti kita harapkan PAD desa meningkat, masyarakat punya penghasilan, ya sehingga di saat COVID begini masyarakat ikut terbantu dengan akses yang kita berikan jalannya. Mudah-mudahan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan provinsi yang ada di kabupaten, termasuk kebijakan yang ada di desa-desa, ketika ada terkendala komunikasi dan koordinasi, tentu ini bisa menjadi jalan bagi kami untuk berkoordinasi ke Pak Sardison untuk membuka akses ke OPD teknis yang ada di Pemprov, bagaimana membantu langsung turun sampai ke desa. Mungkin kira-kira BUMDes yang ada itu ditentukan target nggak sih Pak? Misalnya nih tahun ini berapa nih target yang dihasilkan untuk PAD, penghasilan pendapatannya begitu Pak? Ya, prinsipnya begini. Karena ini sahamnya saham masyarakat. Uang desa itu adalah uang yang dikelola, yang pemanfaatan untuk masyarakat. Ketika Ketua BUMDes mengajukan permohonan proposal penyertaan modal, tentu punya argumentasi. Dengan anggaran sekian, proyeksi pendapatan berapa. Kemudian perputaran ekonominya berapa ada di situ, berapa balik lagi ke desa. Berapa PAD lagi bagi desa. Nah, ini Pak Kades dengan BUMDes nanti ada pengawas yang di desa bisa memprediksi. Kalau seandainya misalkan BUMDes Teluk Sasa bisa memprediksikan PAD desanya 40 juta rupiah setahun, tentu ke depan berapa penyertaan modalnya idealnya harus meningkat. Harapan kita meningkat bisa sampai 20% lagi ke depan atau 30% ke depan. Ditambah lagi dengan adanya program prioritas kepala daerah di desa Teluk Sasa terkait dengan gerbang kampung, ya harapan kita PAD-nya juga semakin meningkat tadinya. Jadi kalau proyeksi 40 juta di 2020, 2021 meskipun COVID ternyata di sini juga punya PAD. Teman-teman tetap eksis bekerja di level bawah. Nah, harapan kita angkanya bisa meningkat, kemudian pengembangan unit baru lagi. Nah, jadi ada unit-unit baru yang kami sampaikan tadi, program kepala daerah, ada gerbang kampung. Kita ingin dorong Pak RW bisa menjadi unit usaha nantinya. Jadi ketika Pak RW mengelola perkebunan jagung, Pak RW nanti mengelola unit usaha tapi tetap di bawah bendera BUMDes. Hasilnya dijual melalui BUMDes, PAD-nya nanti di situ akan ada perputaran ekonomi. Harganya bisa kompetitif, bahkan bisa di bawah harga pasaran. Tujuannya tuh membantu masyarakat juga menikmati hasil pertanian yang dibangun di desa tersebut. Baik Pak Roni. Mungkin baik pemirsa, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Pak Sardison barangkali. Pak, setiap desa-desa itu kan mendapat anggaran juga dari pusat untuk dana desa, begitu kan Pak ya? Nah, ini apakah dana desa tersebut bisa juga untuk disalurkan ke BUMDesnya itu Pak? Sebenarnya setiap tahun dana desa itu ada
petunjuk umum dari Kemendes tentang alokasinya itu. Ya, alokasi yang diarahkan ke Kemendes itu harus diikuti. Namun demikian, kembali ke desa, sepanjang memang tidak ada alokasi khusus, semua keputusan itu dilakukan di desa. Karena desa itu punya anggaran yang namanya penyertaan modal, ya, penyertaan modal. Kalau memang disepakati di desa bahwa perlu penyertaan modal ke BUMDes sekian, karena juga akan mendorong ekonomi desa dan potensinya ada, itu dimungkinkan. Tapi dengan syarat pembukuannya harus jelas, kemudian juga pengelolaan juga harus benar, pertanggungjawaban juga ini, nanti juga pencatatan asetnya juga bisa dihitung. Yang penting itu, jadi tertib program, tertib perencanaan, tertib program, tertib pelaksanaan, dan tertib pelaporan serta akuntansinya. Jadi itu yang perlu kita dorong ke kawan-kawan di desa. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirson. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen ketiga nanti. Ya. Nah, baik pemirsa, menarik perbincangan ini, tantangan desa ke depan semakin terbuka, apalagi saat ini zaman sudah begitu canggih begitu ya Pak ya, apalagi era digital seperti saat ini. Tidak hanya untuk masyarakat kota, tapi juga sudah sampai ke desa-desa begitu. Nah, ini mungkin juga satu peluang barangkali ya Pak Roni. Nah, pemirsa, kami akan perbincangkan itu di segmen ketiga nanti. Tetap saksikan Fokus Dialog hanya di Tanjung Pinang TV. Kami kembali sesaat lagi.